Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara amalan yang mulia adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak, tatkala orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, orang-orang kepanasan, maka Allah mencari-cari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah banggakan mereka, Allah cari mereka, Allah muliakan mereka di antara manusia karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, "Wajabat mahabbati." Sungguh aku mencintai, wajib aku mencintai orang-orang ini. Siapa orang tersebut? Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling menziarah, saling kunjungan karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling bantu karena aku. Oleh karenanya, kita sekarang hidup di zaman persatuan, tali ukhuwah tercerai-berai, terputuskan, terkoyak gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan politik, gara-gara urusan perut. Maka terjadi pertikaian, perpecahan, hujat menghujat, maki memaki, gelar memberi gelar. Sementara orang-orang yang bertikai tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa menahan diri, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang agungnya tali persaudaraan, tidak bertikai, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pelajaran yang agung yang kita dapatkan dari kisah tentang Lailatul Qadar dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Suatu hari Nabi SAW keluar bertemu dengan para sahabat, ingin mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Namun si fulan dan si fulan bertengkar. Farufiat, akhirnya ilmu tentang Lailatul Qadar diangkat. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan keberkahan yang seharusnya malam Lailatul Qadar diketahui diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena dua orang bertengkar. Dua orang ini bukan sedang berzina, bukan sedang mukul-memukul, bukan sedang curi-mencuri, bukan. Bertengkar mulut. Bertengkar mulut. Kemudian Allah angkat keberkahan. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang masuk dalam pertengkaran, pertikaian, maka rahmat akan diangkat, keberkahan akan diangkat. Lihatlah bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang. Lihatlah di media sosial, caci maki antara kaum muslimin, hina menghina, jatuh menjatuhkan. Bagaimana keberkahan mau Allah turunkan? Sementara mereka masih mengikuti ego mereka. Ini dua sahabat disebutkan mereka bertengkar gara-gara mereka berdiskusi tentang masalah agama. Mereka diskusi karena masalah agama, rahmat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan diskusi bertikai bertengkar gara-gara masalah perut? Bagaimana lagi bertengkar bertikai gara-gara masalah politik? Yang segera akan pergi, kita semua akan meninggal dunia. Kemudian kita tersisakan dalam catatan amal kita pertikaian, pertengkaran, caci maki, gelar menggelar, nyinyir, merendahkan, menghina dan yang lainnya. Sampai kapan umat demikian? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hari Idul Fitri ini sebagai hari saling menyayangi, saling maafkan, saling mengasihi. Buang itu ego. Buang itu keakuan. Maafkan saudara. Maafkan kawan. Ada yang berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Sapa dia, telepon dia, WhatsApp dia. Maka Allah akan berikan nilai yang plus tinggi buat antum. Karena 3 akhlak ini adalah akhlak yang termulia, yaitu ta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalimimu, wa tasil man qata'ak, engkau menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi denganmu, wa tu'ti man haramak, dan kau berikan
memberi kepada orang yang menghalangi kebaikan darimu.